Laju-laju perahu, laju-laju sekali ke Surabaya. Biarpun lupa kain dan baju, asal jangan kepada saya. Hallo dames en heren, hier is Hollands de Vogie, Philips Omroep Holland-Indië, op een golflengte van 25,57 meter. Sabi tuan, dan Nonya, di Tanah India. Di sini Vogie, stasiun radio Philips di Negeri Belanda. Nama saya Beni Sahetapi, lahir di Jakarta tanggal 8 Desember tahun 1948, tepatnya di Kramat Raya. Dan saya pindah di daerah Cikini ini tahun 65, jadi kurang lebih 1 kilometer dari tempat kelahiran saya. Nama saya Beni Sahetapi, saya lahir di Jakarta dan pernah juga di sekolah di Ambon 2 tahun setengah, di SMP 2, di SMA 2, dan selesai SMA saya di Cirebon, baru lanjutkan di Aba Abi di Jakarta. Mengenai orang Ambon yang datang ke Jakarta, karena waktu itu memang waktu zaman dulu tuh orang Ambon banyak yang jadi kenil. Nah, jadi waktu setelah kemerdekaan mereka ditampung di misalnya Gedung Stovia yang di Abdurrahman Saleh sekarang. Nah, dan itu Gedung Stovia itu sekolah kedokteran Jawa, namanya istilahnya Jawa, karena di situ inlander. Kalau yang tingkatnya dibilang tingkatan lebih tekan itu dari UI ya, mereka ya turunan ningrat lah zaman sekarang istilahnya dulu. Jadi bisa di UI, tapi zaman dulu itu Stovia itu inlander. Jadi saya rasa orang-orang mengira cuma mengerti inlander. Nah, kenapa mereka banyak orang Ambon datang ke Jakarta? Karena bekas kenil, waktu kemerdekaan mereka ditampung di Stovia, di Polonia Kam istilahnya, terus ada di sebagian seberang Berlan, terus ada juga di Kramat 8, Kramat 7, nah, itu banyak. Misalnya Kramat 65 orang Manado, 4 orang Batak, 321 turunan Tionghoa. Itu mereka yang istilahnya dulu pro Belanda, jadi mereka tuh ditampung di situ. Nah, jadi ya dari orang Manado
datang ke Jakarta ya karena ada saudara-saudaranya kan di sini, jadi sementara menumpang lah sama saudara. Terus ya mereka, dan juga ada juga karena sekolah pindah di sini lebih mungkin kualitasnya kan selalu dibilang kalau ijazah Jakarta bak tinggi ya, tapi ya kan belum tentu juga. Kalau otaknya bodoh ya tetap aja bodoh. Nah, bisa juga kalau mau lebih otaknya pintar nggak punya sekolah ya ada ijazah di pojok pramuka, nggak usah heran. Itu ada, saya tahu. Saya ini bergaul sama orang benar sama nggak benar, jadi saya bisa terangan yang benar kayak nggak benernya orang yang benar. Ya, saya juga jadi pengurus RW 40 tahun, jadi RW-nya 4 periode. Jadi ya 15 tahun, jadi saya tahu betul ya situasi orang Ambon di sini ya. Kebanyakan kalau yang nggak kerja ya jadi debt collector. Tapi sekarang udah rada aman lah. Kalau tidak bisa macam-macam lagi. Ya. Karena kalau di Ambon yang saya tahu, mereka kuliah tuh paling sedikit di Jakarta bisa kuliah 5 tahun, di Ambon tuh bisa 10 tahun karena terlalu digencet atau gimana strengthnya, maunya kualitas yang baik, tapi ya nggak ada guna juga kan kalau memang otaknya nggak bisa. Sebetulnya kan kita di mana-mana juga kalau kerja di Jakarta atau di Indonesia kan orang-orang cuma tes Inggris dan komputer. Belajar kursus aja bahasa Inggris, bahasa Inggris sama komputer punya dan sekolah kuliah di tempat abal-abal juga nggak apa-apa, yang penting ada ijazahnya. Persis di tes bahasa Inggris daripada you kerja tamatan UI, tamatan Trisakti tapi di tes nggak bisa bahasa, nggak bisa komputer, kan nggak ada guna juga. Itu saran saya sih begitu. Banyak kan kesan saya bergaul sama orang-orang gitu. Itulah kesan-kesan saya. Mungkin ada yang terima atau nggak terima, ya silakan, emang kenyataan begitu. Untuk bahasa Ambon saya masih Ambon Melayu yang saya bisa, tapi Ambon yang bahasa tanahnya saya nggak bisa karena saya besar di Jakarta. Ya kalau orang Ambon biasa ya abato itu sampai tinggal kan gitu aja, gampang-gampang sampai baku dapat sampai ketemu lagi, itu aja yang gampang-gampang aja bahasa Melayu. Itu istilahnya Ambon Melayu. Saya senang sekali ada orang yang anak-anak muda pertama-tama yang mau mengikuti sejarah-sejarah, karena istilahnya jas merah yang nggak boleh lupakan sejarah itu ya bagus sekali. Jadi banyak juga kayak saudara saya, kakek kita dari mana, nenek kita dari mana, kenapa ketemu, tidak tahu karena ya nggak ada yang bukukan. Kalau orang Belanda mereka udah bikin kayak bahasa Belanda stambom tuh, jadi turunan. Kalau orang kita kan nggak pernah bikin keturunan, bikin daftar keturunan kan. Kalau orang Belanda kan selalu bikin, jadi dia tahu, oh ini dari sini, ini dari sini. Kalau kita kan nggak, semua suku juga nggak bikin begitu. Cuman saya rasa orang Batak yang pakai anak yang ke 30 ke itu bangsa lain, suku lain nggak ada. Ya.
soal ada kerajaan. Kalau kami suka tanya sama orang-orang, kerajaan mana yang paling tua, yang besar di Maluku? Mereka selalu bilang Ternate. Laju-laju perahu, laju-laju sekali ke Surabaya. Biarpun lupa kain dan baju, asal jangan kepada saya.